saya tidak bilang ini berkah. Ini sudah saya hitung Pak per hektar. Kalau udan kayak gini, di atas itu ada petir, sama dikasih urea sak kintal. Setiap ada hujan kayak gini. Nah, nanti kalau ada yang berengkel, tak jelaskan di luar. Nanti entek waktu ini kayak jelaskan. Itu sak kintal Pak, 100 kilo Pak. Cuma-cuma. Asal saat ini saya biotron sama tanam ke tanahnya sampai apa. Itu ada pasukan yang khusus makan nitrogen yang bersama air. Nah nanti pulang diinceng, apa diinceng itu Pak? Diintip karung sake urea sampean. Itu ada tulisan apa? Cocoknya kali omongan pulau. NO3 ya. Air hujan ketemu udara kita yang Bapak hirup itu, nitrogennya itu 78%. Lah nek nitrogen ketemu banyu air jadi NO3. Nak wis dibungkus jadi jenenge urea. Itu garis bawah itu Pak. Asal tanah jenengan ana biotrone, karena dialah yang akan memproduksi air biotron jadi NO3. Kalau bahasa karungane urea sampean itu. Kalau nggak ada ini ya nggak jadi urea. Kenapa? Ya mengalir sampai laut ya. Ya, tuh. Yang kedua terkait dengan kanopi itu apa? Daun. Nah, akarnya sehat, tanah yang sehat, muncul daun yang sehat. Dengan didampingi air yang cukup tadi, otomatis nutrisi haranya seperlunya Pak. Seperlunya. Bukan seperti sekarang Bapak ditarget. Waktu panen seneng, tapi seminggu berikutnya wis hitung-hitungan ureane sak-sak. Jangan ngomong subsidi lagi. Ngomong subsidi itu sebenarnya uangnya sampean lewat pajak. Tapi tengok yang tidak bersubsidi. Itu sebenarnya nilai yang harus Bapak beli. Nah, tadi ada dibilang satu sak berapa tadi? 600 non subsidi. Berarti 12.000 Pak sekilo. Kalau yang subsidi sama hanya 1.090. Oke, kan berarti hanya 1.900 ya. Berapa kali lipat itu? Nah kalau gitu dengan sia-siakan, kita tidak balik mana, ya kan? Jadi sebagai petani itu strategis sekali Pak jenengan. Menentukan hidup matinya negara ini. Ya, lah supaya tanahnya dengan mulai sehat itu perlu namanya biotron yang nanti akan saya ajari. Cukup 3 langkah. Sehat tanahnya, sehat tanamane, sehat manungsane, sehat ekonomine. Amin. Nah, nak sehat kabeh budal kaji bareng-bareng. Terus ya toh, kan puncaknya kepuasan orang kan itu Pak. Budal kaji wis minimal itu Pak kena apa? Teras ke surga itu wis alhamdulillah. Ya ini Pak, ternyata untuk bikin biotron itu enggak sesulit apa yang kita bayangkan karena tidak paham. Barang-barangnya itu semua di sekitar kita. Gitu. Ada tongkol jagung, panen mari jagung jangan dibakar, jangan dibuang. Bikin biotron. Maksudnya dibakar terbuka itu loh Pak. Nah, itu enggak boleh. Panen padi sekepnya, nah, jadi no areng. Kalau belum punya industri pabrik kelompoknya, bikin sendiri, lubangin di tanah, dibakar di dalam tanah itu, tutup sama seng, kasih itu. Kalau di tempat kami, Kalimantan, di sawit. Jadi petani di sana penak Pak, tinggal minta 1 truk 500.000. Karena gitu,
karena pabrik sawitnya banyak. Terus limbah kayu, mungkin di sini ada gergajen, ini mebel, apa gergajen gulugu, kelapa itu, nah itu gaji, serpuk gergaji itu bagus juga, dibikin arang. Ada yang mungkin jualan arang kayu yang untuk diekspor, remah-remahnya itu ambil kayak Pak Jumari itu yang di Wongsorejo tadi yang saya datangi. Nanti saya tunjukkan fotonya. Dia sekarang satu hari bisa 1 ton. Itu nak dirupiahkan sekilo 3.500 Pak. Berarti sekilo gimana Pak? 3,5 juta. Belajari bareng-bareng nak ngene genteng, saiki dia sudah hasil segitu. Makanya siapa sih cepat ya, dia akan cepat mewujudkan impiannya itu. Nah, terus gimana Pak caranya? Nah ini caranya Pak. Jadi yang bahan tadi sudah jadi arang, ditumbuk jadi bubuk biochar, bubuk arang. Nah, ukurannya seberapa Pak? Sama nak nyekel pasir ya ukuran pasir itulah. Oke, ukuran pasir itu. Nah, dari bubukan ini biar mudah untuk proses lanjutan, wadahi karung sak tali kira-kira itu 20 kiloan. Bapak bikin adonan yang namanya air kapur sak drum dengan paringi 4-5 kilo kapur gamping, bukan dolomit yang mentah nih Bang. Istilahnya yang sudah dibakar. Itu kalau di Kalimantan dengan bandingkan di sini mungkin lebih murah di sini. 1 kilonya Rp1.000 Pak di sana. Nah, kan bodoh Rp5.000 ya. Maksudnya yang sudah dibakar gimana Pak? Sudah dicairkan? Oh, cair ya udah. Bubuk. Udah bubuk ya. Bukan batu gampingnya yang sudah dibakar. Nah, itu 5 kilo masukkan ke drum, isi air sekitar 180 sampai 190. Drum itu kan 200 liter Pak. Sisakan lah, jangan dipenuhi. Nah, itu diaduk. Setelah diaduk, ambil yang airnya jernih saja. Ambil yang air jernihnya saja. Itu kalau dengan ukur Pak, pH nih 10 sampai 12. Jadi nak jenengan duit tanah sing pH-ne 4-5. Sore tadi sampean kasih ke tanah. Besok sore sampean cek, insya Allah sudah di atas 5,5, 6. Bahkan ada yang 7, tergantung kondisi tanah masing-masing. Oke. Lebih ngirit, nggak usah beli dulu sampai ton-ton gitu. Ini nanti kalau udah diambil yang jernih, masih ada bletok aneh ya, kapur toh, bubuknya. isi air lagi, aduk lagi sampai 3 kali, sehingga sampean punya air jernih kapur yang namanya CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Sederhana, tapi nggak ngerti apa itu Pak. Iya, Pak. Nah, gitu. Sekarang nggak tahu kan? Paham. Terus untuk apa Pak rendam apa air yang jernih tadi? Itu untuk merendam yang sudah Bapak karungi tadi. Masukkan situ, belum. Tujuannya itu apa? Untuk melarutkan di bubuk ini masih banyak toksit racun Pak. Oke. Dibersihkan dulu. Dan di setiap butir itu ada lubang-lubang yang namanya pori-pori. Itu tugas utama dia nanti di tanah. Oke, pori-pori itu. Nah, dengan air kapur yang jernih, kayak ibu nyuci baju. Tapi tidak usah diucek nanti. Pokoknya dicemplungke gitu aja, biarkan 12 jam sampai 24 jam. Ya, setelah direndam selama itu diangkat, ditus
barang 10-15 menit. Kita bikinkan adonan di bak kedua yang isinya katalis. Ya, nanti saya simulasikan, besok tinggal praktek yang pakai drum. Biar langsung nak wong mendengar saja ilmunya baru masuk 50%. Tapi kalau ngantuk melbune 10%. Ya. Itu. Tapi tak wis delok barange simulasi paling tidak ya nyantol 70-75%. Besok praktek sesungguhnya ada drumnya, ada timbanya, ini insya Allah 100%. Amin. Kilat, khusus kilat kayak biotron. Besok ini sepulang saya dari sini Pak, pulang sebentar sehari, tanggal 23 saya diminta ke Dinas Pertanian Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, banyak bawang merah, banyak kasus. Nah, besok 24-nya diundang Dinas Provinsi Jawa Timur. Nah, itu. Dan saya dibayar. Makanya so ngajari dengan kesini dengan gratis. Amin. Tapi pas gratis tambah ngantuk rupiah. Iya. Gitu. Ye. Loh, kalau saya seminar Pak, satu orang itu tiketnya 5 juta. Itu selama 3 hari. Per orang, ini berapa kepala ini? Sampai gratis. Karo Budin jadi kayak gadelane meteng. Kita pengantuk ya. Terus dari larutan yang kedua itu yang namanya apa Pak? Katalis. Dan saya Mas Habibi yang di tas uring simulasi nanti. Kali contohnya katalis sekali. Kalau jenengan nak diomongi omongan tok Pak, nggak ngerti barangnya, itu ini enggak apa sih kok. Nang-nangane bingung kok. Nang nek sono barang oh alah. Ya, itu namanya katalis. Gunane katalis namanya apa Pak? Gunane katalis itu Pak, nak cara wong sekolah mempercepat reaksi. Sama kan senang ke susu. Nah ini reaksinya juga pengen ke susu. Iya. Makanya perlu dikasih katalis. Biar nang cepet, nang kita hasilnya ya. Kasih larutan katalis. Setiap 1 ton biotron jenengan hanya perlu 1 liter Katalis. katalis. Balik mana Mak? Khusus petani saya kasih HIT, masih nanti Budin, Pak Dokter paling enggak boleh jual harga di atas itu. Kita bantu petani, apalagi ini di awal dan ini toko-toko. Wis, IDW investasi bareng-bareng, termasuk saya. Makanya nanti harganya enggak penuh. Kenapa? 50% saya investasi, dapat 50%, bareng-bareng laku. Gitu. Nah, tapi yang enggak ikut pertemuan ini, nak petani di Jombang kok ya 100%. Bukan 50%. Lah sing 50% kanggo sapa Pak? Ya kanggo sampean sing berangkat rene. Gentine wayahe turu enggak turu. Ah. Bonus. Oke. Nah, itu katalis. Dan sengaja saya tidak jual bebas. Supaya apa? Kasih peluang sampean. Amin. Loh, sampean enggak usah beli toko, enggak usah gawe bangun toko ruko. Sama teko acara ini saja, nanti pulang meraktekke. Loh, Mas, kok apa? Sama kayak apa? Sama pengen serius enggak? Serius? Serius bingit atau enggak? Bingit sekali. Nah itu baru tak ajari gelem enggak bikin biotron. Nah, ajari Pak. Jenengan nak bisa ngajari orang ini bikin biotron sama teknologi pendukungnya. Misalnya kok ada petani 10 dapat 10 itu rata-rata mungkin setengah hektar ya. Kamu milihkan di sini ada yang 1 hektar ya. Nah anggap aja 1 hektar rata-rata.
jenengan tak paringi 100.000. Gentine rokok, gentine bensin. Nah, nak sama iso bina 10 hektar ya 1 juta. Sing kresek ya, Bu. Yang itu. Yang tas uring untuk peragaan. Nanti ditunggu aku promosi, Pak. Sik tak jelikno sik. Iki aja supaya sampean ini ngerti riyen kayak apa gitu. Nggih. Terus larutan inilah untuk merendam setelah jenengan tiris 15 menit tadi dimasukkan ke drum kedua yang isinya katalis tadi sama air 1 drum itu. Tapi jangan dipenuhi, isi air separuh saja. Karena nanti kan untuk ngerendam ini kan naik airnya. Harus terendam itu. Nah, katalis itu jenengan saya ajari bikin baterai. Percaya enggak? HP ini siapa yang mau jadi sukarelawan untuk dibanting? Nah, disitulah nanti ada areng biotron itu. Lah, itu isinya anak arengnya, Pak. Kalau danau gitu enggak nyala lah HP sampean. Nah, supaya nyala dicas. PLN ini muatannya positif. Yang negatif ini apa? Panah. Makanya sama ndak sandalan ke setrum. Karena positif nguber negatif. Makanya dunia ini kan ono jenenge wedokan mesti ono lanangan. Nah, niku nak ketemu jadi ya nak listrik ya meledos. Nah, ini. Lah nak jenengan apa kaitan mana ya nggak perlu kanggo listrik. Lah inilah listrik cairnya. Ini muatan positif. Katalisnya ini muatan positif. Ini listrik. Oke. Lah karena lubang-lubang yang di areng tadi sudah dibersihkan pakai air kapur, racunnya bersih. Terus sama rendem nganggo katalis yang itu PLN positif masuk, Pak. Mlebu lubang-lubang tadi. Jadilah baterai HP sampean. Tapi kan HP sampean mati colok. Habis colok. Nanti cukup sekali ngisi. Nah, supaya ndak nyolak-nyolok tadi, biotronnya itu yang mau tebar ke sawah gimana nyoloknya? Dari seharian 12-24 jam direndam katalis tadi, diangkat lagi, ditiriskan 15 menit sambil menyiapkan drum ketiga untuk larutan namanya agen hayati pupuk organik cair yang disebut BMT ini. Inilah yang akan jadi pembangkit listriknya, sehingga sampai ndak usah nyetrum sawah sampean, sawah sama setrum sampai hasil ke setrum. Dia akan jadi pembangkit, Pak. Karena saya sudah menanam di sini, kasarannya itu karena ndak ketok barangnya. Nah, sebut aja nak kamu, apa Pak? Ini perewanganku, ya, perewanganku. Karena ini tidak bisa dilihat mata. Tapi nak sak botol ini Pak, nak sak triliun yang urip ada lebih. 1 cc Pak, ini ada yang hidup 1 triliun. Nah nak 1000 cc berapa Pak? 1000 triliun. Padahal ini ada 67. Berarti apa? 67.000 triliun yang hidup di sini. Makanya tadi ada yang meletus di sistem karena saking kuatnya. Apalagi kalau udah ketemu yang ini tadi, plus minus tadi, wah sudah goyang gitu. Nah, hanya karena ini sudah tak redam, tidak jadi bom biologis, tapi jadi bom kanggo tanah tadi, membuat tanahnya subur. Nah, supaya jenengan tak pupuk terus, ya tadi itu tak tanam pekerjaannya sampean. Kerja, nanti nak udan, tangkepan tuh nitrogen jadi urea. Nah,
pupukku yang sudah saya investasikan mulai tahun 70-an itu masih di sawah sampean. Yang mana sawah sampean makin lama kok makin merosot Pak. Karena yang dulunya pupuk TSP ya dulu ya. Nah, turun lagi SP36 ya. TSP berapa muatannya Pak? 48 kandungan fosfat. SP36 kenapa kok jadi 36 Pak? Karena yang TSP ini ternyata tidak terurai, masih banyak. Jadi sampean dihapusin meneh karo pabrik pupuk. Dikurangi kandungannya tapi regane diundake. TSP itu 48 Pak. Tapi sampean disuruh beli yang 36, tapi harganya lebih tinggi. Nah, sekarang lagi dari 36 sekarang NPK berapa? 15. Dari 36 jadi 15, harganya lebih tinggi lagi. Sadare sing bodoh siapa Pak? Iya. Sing bodoh siapa Pak? Aku. Jadi kenapa seperti itu Pak? Ada alasannya. Karena yang TSP itu belum terurai Pak. Sama pupuk musim ini itu baru 5-6 musim baru habis. Tapi setiap musim sama tambahin terus. Akhirnya apa? Nimbun Pak. Nah, pupuk yang diserap oleh tanaman itu cara sekolahnya jenenge fosfat. Rumusnya namanya PO4. Tapi kalau udah di dalam tanah lama, dia berubah jadi racun. Jadi PO4 menjadi PO3, hilang oksigennya 1. Apa itu PO3? Fosfat. Itu yang membuat tanaman sampai tidak subur. Paham Pak? Paham. Tak tambah pupuk Pak, kok malah ngasem. Tanamannya malah kuning. Nah itu salah satunya karena ada fosfat itu. Dan pH tanah terus turun. Tahu kan kekurangan, kesalahan ataupun yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, karena di situ masih banyak timbunan fosfat, saya tanam di sini Pak. Itu ubah fosfatnya petani jadi fosfat lagi supaya jadi makanan tanaman. Saya tanam di situ Pak, ada bacillus, ada mycorrhiza, dia mengurai lagi. Makanya kenapa dengan saya bilang musim pertama kurangi pupuk 10-20%. Bukan mengurangi jatah tanaman, tapi tanah mulai dibongkar lagi, malah berlebih itu nanti. Seperti saya dan petani-petani di Kalimantan yang sudah pakai Duitron, 3 musim sudah berkurang 40-50% pupuknya. Tapi makanannya tanduran nih makin banyak. Kenapa? Yang terurai makin tersedia. Jadi kan mungkin Pak ini tanah saya sudah tak pupuk, tapi kok malah kuning. Kenapa itu Pak? Asam. Ya efeknya itu karena asam salah satunya. Tapi yang paling utama Pak ini Pak. Ini apa Pak? Air. Mineral. Tangan saya ini akar. Tangan saya mau ngambil, akar ini mau ngambil, baru air ini bisa terserap oleh tanaman. Nah sekarang yang terjadi, ini tersedia, tapi dia racun, diambil, mati tanaman. Atau kalaupun tidak mati, ini ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Wah, aku mau nasi yang pulen, yang enak itu kok dikasih nasi karak yang sudah basi, kayak fosfat sama fosfit gitu. Bagaimana karak ini bisa dimakan lagi? Ya apa Pak Musim Bu?
Didang ya cek noso ikune Pak. Betul. Jual belikan beras baru. Digoreng cek mampu karake Pak. Dikarak jual. Kalau karak dijual kan nilainya rendah. Karak ditepung sih Pak. Tepung larang ya ini. Tepung dulu Pak, baru jual, nilainya tambah. Nah, fosfat juga gitu. Nah ini ada pasukan saya, namanya Bacillus, Coryza, diurek. Fosfat PO3 jadi PO4. Nah tanaman ini, nah ini baru makanan sehat. Pak zaman tak isap dari fosfit. Sama ngeracuni aku ya. Nah tanaman bisa ngomong itu sama ngeracuni aku ya, sama tak ngeracuni dewe. Nah ini fosfat. Kalium juga sama. Akhirnya semuanya tidak tersedia. Tapi di situ numpuk. Tapi basi semua. Nah, belum unsur-unsur yang mikro-mikronya itu. Makanya gunanya biotron itu tadi untuk itu. Oke. Nah, terus setelah direndam ini berapa lama Pak yang sudah pakai ini tadi? Katalis. Bukan, yang tadi kan sudah diangkat Pak, Diangkat. dimasukkan ke yang PO cair hayati tadi, iya. yang ada pasukan-pasukan perewangan tadi. Nah itu 5 hari. Kenapa 5 hari Pak? Ternyata setelah saya teliti, dia itu puncak gunungnya itu di 5 hari. Nah wis 6 hari, 7 hari udah mulai nurun. Nah wis nurun sampai tanam ke biotron tadi jadi pembangkit wis ndak staminanya wis loyo. Jadi pas lagi puncak-puncaknya, nah, masukkan ke pori-pori itu. Pembangkit dia, jadi listrik dia. Nah, jadi bisa ditangkap Pak gambaran saya ceritain. Paham, Pak. Nah, itulah Pak. Ya, terus gambaran berikutnya ini Pak. Tadi saya ulangi lagi. Jadi pertama, ya, biochar tadi, ya, yang sudah diaktifasi, ya, ini kita bubuk tadi kan hasil dari areng, kemudian kita pecah, kita tumbuk. Namanya kalau sudah pakai industri hammer mill Pak. Tapi kalau masih manual hammerman Pak. Hammerman Pak. Gitu. Nah, iya Pak, nak ijek 10 kilo sak gak apa-apa. Nah, nak wis sak ton, ayo. Bukan hammerman Pak lagi Pak. Mergo, Pak. Mergo. Nah, Ini sego soalnya. terus kenapa diayak 20-50 mes? Ya ukuran pasir itu. Nah, mes kan sampean bingung golek ukuran, golek kesuwen. Ukuran pasir, Pak, wis. Ayaan pasir. Ayaan pasir. Nah. Ya. Tuh. Nah, ini yang direndam tadi dari air kapur 12-24 jam. Katalis juga demikian 12-24 jam. Ini namanya arang aktif. Jadi sudah aktif dia. Tapi belum ada yang mengenergi ini supaya dia berkelanjutan. Sehingga perlu direndam namanya proses imobilisasi tadi yang direndam sama POCH tadi. Ada perewangannya sampai tadi. Nah, itu selama 5 hari. Nah, ini yang sudah industri Pak, ini di tanah laut di Kalimantan. Dia pakai bekasnya kolam, pok, nganggur. Semua ini barang second hand Pak. Tidak ada yang beli baru. Manfaatkan yang ada. Nah, Pak, saya ada terpal Pak. Ya itu bikin galian atau kanan kiri diubengi kayu, terpal dipasang, jadi kolam terpal. Prinsipnya air itu bisa meredam. Mau pakai semen, mau pakai terpal, mau nanti pakai kalau tadi yang di Pak Jumiran tadi
Itu bekas palungnya sapi, ya wis ndak apa-apa, pokoknya sampai ngeredem. Nah, namanya merintis kan tidak ada rotan akar pun jadi, yang penting peran fungsi jalan prosesnya. Nah ini Pak, merinding saya lihat ini Pak. Ibu duit tenan Pak. Jadi kalau Bapak sudah jalani 5 musim Pak, itu sebenarnya jenengan sudah bekerja senilai 892 juta. Investasi yang tidak jenengan rasa hitung-hitung seolah-olah sampai tuku asam gumat habis 892 juta. Dan real ada orangnya. Saya tanya sekilo harga berapa Pak asam gumat? 100.000 Pak. Lah nak 5.000 kilo berapa Pak? Dihitung 500.000 Pak. Tapi biotron sama cukup bondo 500 kilo setiap musim, diteladani nabung 500 kilo sampai 5 musim. Tanah sampai sehektar itu setara dengan asam gumat yang ditabur senilai 892 juta. Untuk mereknya namanya Humatop. Itu Pak, butuh setara dengan 7 ton lebih asam gumat. Dan jenengan cukup 500 kilo setiap musim, 5 musim. Ya. Murah meriah, real, dan kita nikmati setiap musim produksi naik. Setiap musim biaya turun, hasil meningkat. Laba keuntungan sampean semakin melebar. Itu yang kita harapkan. Nah, jurusnya tadi, jurus sabar, mengekang nafsu diri, itu musuh terbesar. Cepat sugih Pak, iya wis sabar 5 musim. Itu pun wis ditambahi bunga-bunganya menuju 5 musim. Musim pertama wis kurang 20%, produksi wis naik paling enggak 10%. Musim kedua turun lagi 30%, produksi udah naik 20%. Menuju ke 5-nya ini, jadi kan wis dipersekoti sih tambahan hasil bonus. Gitu. Nah, ini Pak, perbandingan ada 3 jenis di pasaran yang terkenal itu. Produk AH 90 setara dengan 166 juta. Kalau produknya asam gumat PT Anderson itu 456 juta per hektar. Tapi sampai 5 musim cukup modal. Kalau jenengan sudah kembangkan ini, khusus yang hadir di sini saya kasih, sudah sampaikan ke Budin, Bu, untuk khusus yang hadir 100.000, nggak boleh lebih. Tapi kalau sampean mau banding ke gratis. Urip gratis sudah enak. Iya gak enak. Itu nak surgane ya surga gratis. Naik jono kamplingane. Jadi gratisan kan ono. Iya kayak Pak Prabowo kemarin itu. Kenapa pertamax naik Pak? Ya nak ono. Naik toh. Urip pisan kayak percobaan. Ini hasil penelitian saya Pak, yang tadi nama-namanya tadi nggak usah Bapak nanti mumet. Nah ini gambarnya yang di puncak, itulah kenapa ketemu 5 hari itu. Jadi ada dasar ilmiahnya di sana itu ketemunya. Nah setelah jadi itu Pak, ini kayak reaktor nuklir Pak. Tapi nak nuklir kan pakai uranium, Bapak pakai ini. Makanya saya bilang ini bisa jadi bom biologis, tapi jangan khawatir. Tak setel, tidak jadi bom biologis, tapi untuk kesuburan tanah. Nah di dalamnya ada apa ini? Satu, untuk menangkap nitrogen tadi Pak.
Ya selama